Dia melempar uang receh itu ke wajahku, mengusirku demi wanita lain. Dia pikir dia menang telak dengan menjual rumah warisanku seharga 10 miliar. Bodoh. Dia tidak tahu tanda tangan siapa yang sebenarnya berlaku di atas sertifikat itu. Tawa ini untuk kehancurannya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Siang itu matahari bersinar begitu terik, seolah alam semesta pun ingin ikut membakar kulitku yang sudah panas menahan amarah. Namun, anehnya, aku tidak merasa ingin meledak. Justru ada rasa dingin yang menjalar di sekujur tulang punggungku saat melihat 2 koper besar berwarna hitam sudah teronggok menyedihkan di teras rumah. Itu koper-koperku. Barang-barangku. Pakaian-pakaian yang kubeli dengan uangku sendiri, kini diusir paksa dari rumah yang dindingnya dibangun oleh keringat almarhum ayahku. Pintu jati besar itu terbuka. Sosok laki-laki yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku, berbagi napas dan mimpi denganku, kini berdiri di sana dengan dagu terangkat tinggi. Rian. Dia mengenakan kemeja sutra yang kubelikan bulan lalu sebagai hadiah ulang tahunnya, kemeja yang harganya bahkan lebih mahal dari gaji bulanannya yang tak seberapa itu. Di sebelahnya, menggelayut manja seorang wanita dengan gaun merah menyala yang terlalu ketat. Eliza. Wanita yang selama ini disebutnya sebagai rekan kerja, yang membantunya mengurus proyek fiktif itu. Sudah lihat barang-barangmu di luar, kan? Suara Rian terdengar berat, penuh dengan nada meremehkan yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Dulu, suara itu yang membisikkan janji manis saat melamarku. Sekarang, suara itu terdengar seperti gesekan paku di atas kaca. Aku diam, berdiri mematung di halaman rumput yang baru saja dipangkas pagi tadi oleh tukang kebun. Mataku menatap lurus ke arah mereka berdua. Tidak ada air mata. Rian mungkin mengharapkan aku menangis, bersimpuh di kakinya, memohon agar tidak diceraikan. Tapi dia salah besar. Kenapa diam saja? Eliza menyahut dengan suara cempreng yang dibuat-buat manja. Dia mengibas-ngibaskan rambut panjangnya yang dicat pirang, lalu menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan jijik. Mas Rian sudah bicara. Tuh Lia. Rian tertawa kecil, lalu merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang terlihat lusuh. Dengan gerakan lambat yang disengaja untuk menghina, ia melemparkan amplop itu ke arahku. Amplop itu melayang di udara sesaat, sebelum menghantam dadaku dan jatuh ke atas rumput. Ambil, perintah Rian. Itu uang pesangon untukmu. 2 juta rupiah. Cukup untuk menyewa kamar koskumu selama sebulan atau 2 bulan, kalau kau hemat makan mie instan setiap hari. Aku menunduk, menatap amplop coklat itu. 2 juta rupiah. Harga diriku dihargai 2 juta rupiah setelah 5 tahun pengabdian, setelah aku membiayai gaya hidupnya, melunasi cicilan mobilnya yang dia tabrakan 2 kali, dan menanggung biaya rumah sakit ibunya yang rewel itu. Rumah ini. Rian merentangkan tangannya lebar-lebar, seolah ingin memeluk pilar-pilar rumah megah di belakangnya. Rumah ini sudah laku 10 miliar, Maya. 10 miliar. Pembelinya baru saja mentransfer pelunasannya tadi pagi. Dan uang itu semuanya milikku. Milik kami. Dia mengeratkan rangkulannya di pinggang Eliza. 10 miliar untuk rumah warisan orang tuaku? Tanyaku pelan. Suaraku terdengar tenang, bahkan di telingaku sendiri. Warisanmu yang sekarang jadi milikku. Sentak Rian. Kau lupa? Kau sendiri yang menandatangani surat kuasa jual itu bulan lalu, saat kau sakit demam tinggi dan meracau tidak jelas. Kau yang memberikan hak itu padaku. Ah, ya. Momen itu. Saat aku terbaring lemah karena tifus, dan Rian menyodorkan bertumpuk dokumen dengan dalih, asuransi kesehatan, yang harus segera diperbarui. Dia pikir aku tidak membaca. Dia pikir aku terlalu bodoh dan terlalu percaya padanya. Jadi, kau menjual rumahku, mengambil uang 10 miliar itu untuk dirimu sendiri, dan memberiku 2 juta perak lalu mengusirku. Tanyaku lagi, memastikan. Aku ingin mendengar kalimat itu keluar dari mulutnya sekali lagi. Sebagai bahan bakar. Bukan untuk diriku sendiri, koreksi Rian sambil mencium pipi Eliza di hadapanku. Untuk modal nikah kami. Eliza pantas mendapatkan pesta mewah, bulan madu ke Eropa,
dan hidup sebagai nyonya besar. Bukan sepertimu yang membosankan, yang hanya tahu cara mengatur uang belanja dan melarangku membeli ini itu. Kamu itu pelit, Maya, timpal Eliza sinis. Istri macam apa yang melarang suaminya beli mobil sport, padahal punya aset rumah segede ini? Mas Rian itu butuh citra untuk bisnisnya. Sekarang, dengan uang 10 miliar, Mas Rian bisa jadi raja. Dan aku ratunya. Dan kau, Rian menunjuk wajahku dengan telunjuknya, enyah dari pandanganku. Sekarang, jangan pernah injakan kakimu di kompleks elit ini lagi. Satpam di depan sudah kuberi instruksi untuk melarang gelandangan sepertimu masuk. Angin berhembus pelan, menerbangkan ujung rambutku yang sedikit berantakan. Aku membungkuk, mengambil amplop coklat di rumput itu. Aku menepuk-nepuk debu yang menempel padanya dengan gerakan santai. Rian dan Eliza menyeringai, mengira aku menerima nasibku sebagai pihak yang kalah. Mereka pikir aku akan mengambil uang itu dengan gemetar dan pergi sambil menangis terseduh-seduh. Tapi kemudian, sebuah tawa lolos dari bibirku. Awalnya pelan, hanya sebuah terkekeh kecil. Heh. Rian mengerutkan kening. Kenapa kau tertawa? Sudah gila karena miskin mendadak. Tawaku makin keras. Bahuku terguncang. Rasa geli yang aneh meledak di dadaku. Lucu. Sungguh lucu melihat dua badut di depanku ini merasa sedang berada di puncak dunia. Padahal mereka sedang berdiri di atas papan rapuh yang di bawahnya terdapat jurang menganga. Aku tertawa lepas, keras, dan panjang. Tawa yang bukan berasal dari kesedihan, tapi dari rasa ironi yang begitu kental. Hahaha, 10 miliar? Kau yakin uang itu ada di tanganmu, Mas? Hahaha. Wajah Rian berubah merah padam. Dia merasa diremehkan. Apa maksudmu? Saldo di rekeningku sudah tercetak jelas. Kau pikir aku bodoh? Pergi sana, wanita gila. Aku menghentikan tawaku perlahan, menyeka sudut mataku yang berair, bukan air mata sedih, tapi air mata karena terlalu banyak tertawa. Kutatap Rian tepat di manik matanya yang kini memancarkan kebingungan dan sedikit ketakutan. Tatapan yang selama ini selalu kutundukkan sebagai istri yang berbakti, kini kutajamkan setajam silet. Terima kasih untuk 2 jutanya, Mas. Lumayan untuk ongkos taksi, kataku sambil mengacungkan amplop itu. Nikmatilah 10 miliarmu itu. Nikmatilah pestamu. Nikmatilah wanita barumu. Puas-puaskanlah tertawa hari ini, Rian. Karena besok, siapa yang tahu apa yang akan terjadi besok? Jangan mengancamku, bentak Rian, tapi kakinya mundur selangkah tanpa sadar. Aku tidak mengancam. Aku hanya mendoakan, jawabku manis. Semoga, langit, tidak runtuh menimpa kepala kalian yang besar itu. Tanpa menunggu balasan mereka, aku berbalik badan. Aku menyeret 2 koper besar itu menuju gerbang. Berat, tapi entah kenapa langkahku terasa begitu ringan. Beban 5 tahun pernikahan yang penuh kepalsuan itu akhirnya terangkat dari pundakku. Di belakangku, aku masih mendengar suara Eliza yang melengking. Biarkan saja dia, Mas. Paling dia cuma mau menakut-nakuti. Orang miskin bisa apa sih? Ayo masuk, kita pesan catering paling mahal untuk syukuran. Aku tersenyum miring sambil melambaikan tangan pada Pak Satpam yang menatapku dengan iba di pos penjagaan. Pak Ujang, Satpam tua itu, buru-buru membukakan gerbang untukku. Bu Maya, ibu baik-baik saja? Bisiknya khawatir melihat koper-koperku. Sangat baik, Pak Ujang. Sangat baik, jawabku mantap. Bapak jaga kesehatan ya. Nanti kalau ada keributan di rumah itu, Bapak pura-pura tidak tahu saja. Pak Ujang bingung, tapi aku sudah masuk ke dalam taksi yang kupesan lewat aplikasi. Saat taksi melaju meninggalkan rumah yang penuh kenangan, dan kini penuh sampah, aku membuka ponselku. Sebuah pesan masuk dari seseorang bernama Yoga. Isinya singkat, umpan sudah dimakan. Ikan besar sudah masuk perangkap. Kapan kita tarik jaringnya? Aku mengetik balasan dengan jari yang tidak lagi gemetar. Biarkan mereka berenang sebentar. Biarkan mereka merasa kenyang. Kita tarik jaringnya saat mereka sedang pesta. Rian, oh Rian. Kau pikir kau menjual rumahku pada investor asing antah berantah? Kau tidak tahu,
Pembeli yang kau bangga-banggakan itu adalah perusahaan cangkang milik istrimu sendiri. Dan uang 10 miliar yang kau lihat di rekeningmu? Ah, itu bagian yang paling menyenangkan. Kau tidak akan sempat membelanjakannya 1 rupiah pun. Aku menyandarkan kepala di jok taksi, membiarkan jalanan Jakarta yang macet menjadi pemandangan pertamaku menuju kebebasan. Permainan baru saja dimulai, suamiku sayang. Taksi membawaku ke sebuah apartemen di pusat kota. Bukan, ini bukan tempat kos kumuh seperti yang disarankan Rian. Ini adalah unit apartemen penthouse yang kubeli 2 tahun lalu dengan nama samaran. Tidak ada yang tahu aku memilikinya, bahkan Rian. Terutama Rian. Saat aku merebahkan tubuh di sofa kulit Italia yang empuk, keheningan ruangan ini membawaku kembali ke masa lalu. Ingatan itu datang seperti ombak pasang, menghantam karang pertahananku, memaksaku mengingat bagaimana kebodohan ini bermula. 5 tahun lalu. Aku adalah wanita muda yang naif, putri tunggal dari pengusaha properti yang baru saja meninggal dunia karena serangan jantung. Aku mewarisi aset, tapi aku kehilangan arah. Di saat rapuh itulah Rian datang. Dia tampan, gagah, dan terlihat begitu mapan dengan setelan jasnya yang licin dan mobil sedan hitam mengkilap. Aku manajer investasi di perusahaan multinasional, Mei, katanya saat kencan pertama kami. Matanya menatapku dengan sorot yang meyakinkan. Aku bisa membantumu mengelola aset peninggalan ayahmu. Jangan sampai kau ditipu orang jahat. Ironis. Orang yang memperingatkanku tentang penipu adalah penipu terbesar dalam hidupku. Kami menikah 6 bulan kemudian. Pesta pernikahan kami sederhana atas permintaanku, tapi Rian bersikeras menyewa gedung mewah. Demi relasi bisnisku, sayang, dalihnya waktu itu. Belakangan aku baru tahu, tagihan gedung itu dibayar menggunakan kartu kredit atas namaku yang diam-diam dia daftarkan. Kebohongan demi kebohongan mulai terkelupas, seperti cat tembok murah. Bulan ketiga pernikahan, Rian pulang dengan wajah kusut. Proyekku gagal, Mei. Klien menipu kami. Aku butuh dana talangan 200 juta. Kalau tidak, aku bisa dipecat. Kau mau suamimu jadi pengangguran? Sebagai istri yang berbakti dan bodoh, aku mencairkan deposito ayahku. Ini, Mas, pakailah. Yang penting kamu selamat. Dia memelukku erat, berbisik terima kasih, mengatakan aku adalah istri terbaik di dunia. Tapi uang itu tidak pernah kembali. Malah, permintaan itu menjadi rutin. Butuh modal untuk impor barang. Mobilku harus turun mesin, biayanya 50 juta. Ibuku sakit, butuh operasi segera. Ibu Sinta. Wanita tua dengan rambut disasak tinggi yang selalu menatapku seolah aku adalah kotoran di bawah sepatunya. Dia tidak pernah menyukaiku. Baginya, aku hanyalah anak yatim piatu yang beruntung dinikahi putranya yang sukses. Untung Rian mau menikahimu, Maya, kata Ibu Sinta suatu sore saat dia datang berkunjung, dan tentu saja, meminta uang belanja bulanan yang jumlahnya lebih besar dari gaji UMR. Kamu itu tidak punya siapa-siapa. Tidak punya keluarga yang bisa membimbing. Kalau bukan karena Rian, siapa yang mau mengurusmu? Harusnya kamu bersyukur dan melayani Rian lebih baik. Jangan cuma duduk-duduk di rumah. Padahal, akulah yang membayar listrik rumahnya. Akulah yang membelikan obat-obatan diabetesnya yang mahal. Akulah yang diam-diam bekerja sebagai konsultan keuangan freelance dari rumah, pekerjaan yang tidak pernah kuhargai di depan Rian agar egonya sebagai kepala keluarga tidak terluka. Puncak dari segala kepalsuan itu terkuak 6 bulan yang lalu. Hari itu, aku pulang lebih awal dari pertemuan dengan klien rahasiaku. Mobilku, yang juga dibeli dengan uangku tapi diatasnamakan Rian, sedang di bengkel, jadi aku pulang naik taksi online. Aku masuk rumah lewat pintu samping yang terhubung dengan dapur, berniat memberi kejutan dengan memasak makan malam spesial. Suara tawa terdengar dari ruang tengah. Tawa Rian dan suara wanita lain. Juga suara Ibu Sinta. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku melepas sepatu, melangkah tanpa suara mendekati partisi kayu yang memisahkan ruang makan dan ruang tengah. Jadi kapan kamu ceraikan si yatim itu, Rian? Itu suara Ibu Sinta. Terdengar tidak sabar. Ibu sudah bosan lihat mukanya yang sok polos itu. Lagian, duit warisan bapaknya sudah habiskan kamu pakai.
Sabar, Bu, jawab Rian. Aku mengintip dari celah partisi. Rian sedang duduk di sofa, memangku seorang wanita berbaju merah. Itu pertama kalinya aku melihat Eliza. Tangan Rian membelai rambut wanita itu dengan mesra, kemesraan yang sudah lama hilang dari pernikahan kami. Aset likuidnya memang sudah habis, Bu. Deposito, tabungan, emas, semua sudah jadi mobil, jam tangan, dan liburan kita, kata Rian santai sambil menyesap kopinya. Tapi masih ada satu yang paling besar. Ikan pausnya. Rumah ini? Tanya Eliza manja. Tepat sekali, sayang, sahut Rian. Rumah ini nilainya gila-gilaan. Lokasinya strategis, tanahnya luas. Kalau dijual, bisa laku 10–12 miliar. Cukup untuk modal kita hidup mewah 7 turunan. Tapi itu kan atas nama Maya, sela Ibu Sinta. Sertifikatnya dia simpan di mana? Dia tidak akan mau jual rumah peninggalan bapaknya itu. Rian tertawa meremehkan. Tawa yang sama yang kudengar tadi siang sebelum aku diusir. Ah, Maya itu gampang dibodohi. Minggu depan aku akan buat dia sakit sedikit. Campurkan obat tidur atau apa kek. Saat dia teler, aku akan sodorkan surat kuasa jual. Aku bilang saja itu dokumen asuransi atau perpanjangan STNK. Dia tidak pernah baca detail kalau aku yang menyodorkan. Dia terlalu percaya sama suaminya yang ganteng ini. Duniaku runtuh saat itu juga. Kakiku lemas, aku harus berpegangan pada dinding agar tidak jatuh. Selama ini aku tidur di samping ular berbisa. Bukan hanya Rian, tapi juga ibunya. Mereka bersekongkol memakan dagingku, menghisap darahku, dan sekarang berencana mematahkan tulang-tulangku. Terus kalau sudah laku, Maya dikemanain? Tanya Eliza sambil terkikik. Ya dibuanglah, jawab Rian enteng, seolah sedang membicarakan sampah plastik. Kasih aja duit receh biar nggak teriak-teriak amat. Terus usir. Bilang aja aku sudah nggak cinta. Beres. Kita nikah. Bu Sinta punya mantu baru yang lebih cantik dan selevel. Air mata menetes di pipiku saat itu. Bukan air mata sedih, tapi air mata kemarahan yang mendidih. Aku ingin melabrak mereka saat itu juga. Aku ingin berteriak, memaki, menjambak rambut Eliza, dan menampar wajah Rian. Tapi aku menahannya. Aku menggigit bibirku sampai berdarah untuk menahan isak tangis. Kalau aku melabrak sekarang, aku hanya akan jadi istri histeris yang diceraikan tanpa persiapan. Mereka akan tetap mencari cara untuk merebut rumah ini. Rian licik, dan dia punya koneksi orang-orang jahat. Tidak. Aku tidak boleh kalah. Aku mundur perlahan. Keluar dari pintu samping, memakai sepatu kembali, dan berjalan keluar kompleks. Aku butuh udara. Aku butuh rencana. Malam itu, aku pulang seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tersenyum pada Rian, mencium tangan Ibu Sinta, dan pura-pura tidak mencium parfum wanita lain di kemeja suamiku. Malam itu juga, saat Rian mendengkur tidur, aku bangun. Aku menatap wajahnya dalam kegelapan. Wajah yang dulu kupuja, kini terlihat seperti topeng setan. Aku bersumpah di hadapan Tuhan dan arwah ayahku. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil satu batu bata pun dari rumah ini. Aku akan bermain peran. Aku akan menjadi istri bodoh yang mereka inginkan, sambil perlahan-lahan menggali kuburan untuk mereka bertiga. Kembali ke masa kini, di apartemen penthouseku. Aku menatap langit-langit kamar yang tinggi. Kau ingin aku sakit dan menandatangani surat itu tanpa sadar, kan Rian? Gumamku pada kesunyian. Aku memberimu apa yang kau mau. Tanda tangan itu asli. Tapi kau lupa satu hal. Kau tidak pernah mengecek siapa notaris yang mengesahkannya, dan kau tidak pernah mengecek siapa pembeli yang mentransfer uang itu. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju meja kerja di sudut ruangan. Di sana, laptopku menyala. Layarnya menampilkan data perbankan sebuah rekening luar negeri. Rekening, pembeli, rumah itu. Aku menekan satu tombol. Freeze count. Status rekening berubah menjadi merah, dibekukan. Selamat menikmati uang hantu, sayang, bisikku. Dan besok, saatnya aku menarik pelatuk senjata yang kutemukan di brankasmu. 3 bulan sebelum hari pengusiran itu, suasana di rumah terasa begitu mencekam, setidaknya bagiku. Rian semakin jarang pulang.
Jikapun dia pulang, dia hanya akan membawa aroma alkohol yang menyengat dan sisa-sisa parfum wanita yang menempel di kerah kemejanya. Dia tidak lagi berusaha menyembunyikan perselingkuhannya dengan rapi. Mungkin dia berpikir aku terlalu bodoh untuk menyadari. Atau mungkin dia memang sudah tidak peduli lagi apakah aku tahu atau tidak. Baginya, aku hanyalah ornamen rumah yang membosankan, sebuah mesin ATM berjalan yang sebentar lagi akan dia kuras habis isinya sebelum dibuang ke tempat sampah. Hari itu hari Selasa. Aku ingat betul karena biasanya hari Selasa adalah jadwal Rian bermain golf dengan rekan bisnisnya. Atau begitulah alasannya selama ini. Namun, berkat aplikasi pelacak yang diam-diam kupasang di ponselnya saat dia sedang mandi seminggu sebelumnya, aku tahu dia tidak berada di lapangan golf. Titik GPS-nya menunjukkan dia berada di sebuah butik perhiasan mewah di kawasan Jakarta Selatan, sebelum akhirnya bergerak menuju sebuah hotel bintang 5. Hatiku berdesir nyeri melihat titik merah di layar ponselku itu, tetapi aku segera menepis perasaan cengeng itu. Aku tidak punya waktu untuk menangisi suami yang sudah membusuk hatinya. Aku punya misi yang jauh lebih penting. Rumah kosong. Ibu Sinta sedang pergi arisan dengan geng sosialitanya, kumpulan wanita tua yang kerjanya memamerkan tas bermerek hasil memeras anak dan menantu. Ini adalah kesempatan emasku. Selama ini, ada satu ruangan di rumah ini yang haram untuk kumasuki, ruang kerja Rian. Dia selalu mengunci pintunya rapat-rapat dan membawa kuncinya kemanapun dia pergi. Dia bilang banyak dokumen rahasia klien yang tidak boleh disentuh sembarangan. Omong kosong. Aku tahu di sanalah dia menyembunyikan bangkai-bangkai busuknya. Dengan jantung berdebar kencang, aku melangkah menuju pintu ruang kerja yang terbuat dari kayu jati tebal itu. Tentu saja terkunci. Tapi Rian lupa satu hal, aku adalah anak dari pemilik rumah ini. Aku tahu setiap sudut, setiap celah, dan setiap rahasia bangunan ini. Dulu, ayahku membuat kunci duplikat untuk setiap ruangan dan menyimpannya di sebuah kotak rahasia di bawah lantai kayu kamar utamanya. Rian tidak pernah tahu tentang kotak itu. Dengan tangan sedikit gemetar, aku mengeluarkan kunci kuningan tua yang sudah sedikit berkarat itu. Klik. Suara putaran kunci itu terdengar begitu nyaring di telingaku yang waspada. Pintu terbuka. Aroma rokok dan kopi basi langsung menyergap hidungku. Ruangan itu berantakan, sangat kontras dengan penampilannya yang selalu rapi di luar. Kertas-kertas berserakan di meja, puntung rokok memenuhi asbak, dan ada beberapa botol minuman keras kosong di sudut ruangan. Aku menutup pintu di belakangku dan menguncinya dari dalam. Aku harus cepat. Aku mulai menggeledah laci mejanya. Kosong. Hanya ada alat tulis dan beberapa tagihan kartu kredit atas namaku yang belum dibayar. Dasar parasit. Aku beralih ke lemari buku. Aku menarik beberapa buku tebal, mencari celah tersembunyi, tapi nihil. Mataku kemudian tertuju pada sebuah lukisan abstrak besar yang tergantung miring di dinding sebelah kanan. Lukisan itu terlihat tidak pas dengan selera Rian yang norak. Ayahku dulu tidak pernah memasang lukisan di sana. Aku menurunkan lukisan itu perlahan. Benar dugaanku. Di baliknya tertanam sebuah brankas besi berwarna abu-abu gelap. Brankas digital. Jantungku memacu lebih cepat. Ini dia intinya. Tapi bagaimana cara membukanya? Layar digital meminta 6 digit kode PIN. Aku mencoba tanggal lahir Rian. Akses ditolak. Aku mencoba tanggal pernikahan kami. Bodohnya aku berpikir dia masih mengingat tanggal itu. Akses ditolak. Aku mencoba tanggal lahir Ibu Sinta. Akses ditolak. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisku. Jika aku salah memasukkan kode beberapa kali lagi, brankas ini mungkin akan terkunci permanen atau malah memicu alarm. Aku memejamkan mata, mencoba berpikir seperti Rian. Apa yang paling dia cintai saat ini? Siapa yang menjadi pusat dunianya sekarang? Eliza. Aku merogoh saku celanaku, mengeluarkan ponsel, dan membuka profil media sosial Eliza yang sudah kutelusuri berhari-hari. Di sana, di salah satu postingan terbarunya yang memamerkan tas Hermes pemberian Rian, dia menulis caption, "Hadiah ulang tahun terbaik. 23 Agustus." 23 Agustus 1995. Jadi kodenya mungkin 230.895. Tanganku gemetar saat menekan tombol angka di brankas. 2, 3, 0, 8, 9, 5. Bip. Klik.
Suara mekanik brankas yang terbuka terdengar seperti musik terindah di telingaku. Pintu besi itu mengayun pelan. Di dalamnya, tidak ada tumpukan uang tunai seperti yang mungkin diharapkan perampok biasa. Yang ada hanyalah tumpukan dokumen, beberapa buku catatan kecil berwarna hitam, dan sebuah flash disk berwarna merah. Aku meraih buku catatan hitam yang paling atas. Saat membukanya, mataku terbelalak. Ini bukan catatan kerja. Ini adalah catatan hutang. Halaman demi halaman dipenuhi dengan angka-angka fantastis dan nama-nama samaran yang mengerikan. Bandar 88, Cobra, Dragon. 3 miliar, kalah, bola. 500 juta, kalah, slot. 2 miliar, pinjaman Cobra, jatuh tempo bulan depan. Tanganku menutup mulutku sendiri agar tidak memekik. Rian bukan hanya seorang peselingkuh. Dia adalah pecandu judi online kelas kakap. Dia telah menghabiskan miliaran rupiah, uangku, di meja judi maya. Total hutangnya yang tercatat di sini mencapai hampir 7 miliar rupiah. Pantas saja dia begitu bernafsu menjual rumah ini. Dia tidak butuh uang itu untuk modal bisnis. Dia butuh uang itu untuk menyelamatkan nyawanya dari kejaran rentenir ilegal yang siap mencincangnya kapan saja. Aku meletakkan buku itu dan mengambil dokumen lain. Sebuah map biru. Isinya lebih mengejutkan lagi. Ini adalah dokumen pendirian sebuah perusahaan bernama CV, Cahaya Abadi. Direkturnya tertulis atas nama Eliza. Tapi ketika kubaca laporan keuangannya, aku mengerti apa yang terjadi. Perusahaan ini tidak memiliki kegiatan operasional apapun. Tidak ada barang yang dijual, tidak ada jasa yang ditawarkan. Tapi aliran dana yang masuk dan keluar mencapai ratusan juta setiap minggunya. Sumber dananya tertulis dari berbagai proyek fiktif yang Rian tangani di kantornya. Dia melakukan markup anggaran, membuat faktur palsu, dan mengalirkan uang curian itu ke rekening perusahaan Eliza. Ini pencucian uang. Ini penggelapan dana perusahaan. Jika ini terbongkar, Rian bukan hanya akan dipecat, dia akan membusuk di penjara selama bertahun-tahun. Kau benar-benar menggali kuburanmu sendiri, Mas, bisikku geram. Aku segera mengambil flash disk merah itu dan menancapkannya ke laptop Rian yang ada di meja. Laptopnya terkunci sandi, tapi sandi laptopnya gampang ditebak. Eliza Love. Menjijikkan. Aku membuka isi flash disk itu. Isinya adalah bukti transfer, rekaman percakapan dengan para bandar judi, dan pindaian dokumen-dokumen palsu yang dia buat. Tanpa membuang waktu, aku mengeluarkan flash disk kosong yang sudah kupersiapkan dari saku celanaku. Aku menyalin semua data itu. Detik demi detik terasa seperti berjam-jam saat melihat garis kemajuan kopi data berjalan lambat di layar. 50%, 70%, 90%. Tiba-tiba, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Suara mesin mobil yang sangat kukhawatirkan. Mobil Rian. Mataku melirik jam dinding. Masih jam 2 siang. Kenapa dia pulang secepat ini? Aku mendengar pintu depan terbuka. Suara langkah kaki berat sepatu pantofel Rian menggema di lantai marmer. Bu? Ibu Sinta? Teriaknya. Suaranya terdengar panik dan tergesa-gesa. Kopi data selesai. Aku mencabut flash diskku, lalu mengembalikan flash disk merah Rian ke dalam brankas. Aku menumpuk kembali buku catatan dan map biru itu persis seperti posisi semula. Menutup pintu brankas. Mengunci brankas. Mengembalikan lukisan ke dinding. Langkah kaki Rian terdengar menaiki tangga. Dia menuju ke lantai 2. Menuju ke sini, aku menyambar kunci duplikatku, membuka kunci pintu ruang kerja dari dalam, lalu melangkah keluar secepat kilat dan menutup pintu itu kembali. Tepat saat aku berbalik badan hendak lari ke kamar tidur utama, Rian muncul di ujung tangga. Kami bertatapan. Jantungku rasanya mau copot jatuh ke lantai. Maya? Rian menatapku dengan kening berkerut. Wajahnya pucat dan berkeringat. Sedang apa kamu berdiri di depan ruang kerjaku? Aku memaksakan sebuah senyum. Senyum paling polos dan bodoh yang bisa kubuat. Aku mengangkat kemoceng yang entah sejak kapan kusambar dari meja hias di lorong. Ah, Mas Rian sudah pulang? Aku sedang bersih-bersih lorong. Tadi ada sarang laba-laba di dekat pintu ruang kerjamu. Jorok sekali. Rian menatapku curiga,
Matanya memindai wajahku mencari tanda-tanda kebohongan. Lalu matanya beralih ke pintu ruang kerjanya. Dia melangkah mendekat, menggeser tubuhku dengan kasar, lalu mencoba memutar gagang pintu itu. Terkunci. Helaan napas lega terdengar samar dari mulutnya. Dia berbalik menatapku. Kali ini kecurigaannya memudar berganti dengan kejengkelan. Lain kali jangan bersih-bersih di dekat ruang kerjaku. Aku tidak suka ada orang yang berkeliaran di sini. Mengerti? Iya, Mas. Maaf, jawabku menunduk. Mas kok pulang cepat? Sakit? Ada berkas yang ketinggalan. Jawabnya ketu sambil merogoh saku, mengeluarkan kunci ruang kerja. Sana buatkan aku kopi. Jangan ganggu aku. Dia membuka pintu, masuk, dan membanting pintu di depan wajahku. Aku mendengar suara kunci diputar dari dalam. Aku berjalan menuju dapur dengan kaki yang terasa seperti jeli. Sesampainya di dapur, aku bersandar pada meja pantry dan menarik napas panjang. Tanganku merogoh saku celana, menggenggam erat flash disk kecil yang kini terasa panas di telapak tanganku. Aku selamat. Dan lebih dari itu, aku sekarang memegang lehernya. Data di dalam saku celanaku ini adalah vonis mati untuk karir, reputasi, dan kebebasan Rian. Dia pikir dia menyimpan rahasianya dengan aman di dalam brankas baja itu. Dia tidak sadar, musuh terbesarnya ada di dalam rumahnya sendiri, membuatkan kopi hitam untuknya dengan takaran sianida metaforis yang siap membunuhnya perlahan. Minumlah kopimu, Mas, gumamku sambil mengaduk gula ke dalam cangkir. Nikmati sisa hari-harimu sebagai orang bebas. Saat itulah aku memutuskan. Aku tidak akan sekadar bercerai. Aku tidak akan sekadar menuntut harta Gonogini. Aku akan menghancurkannya sampai ke akar-akarnya. Aku akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini. Dan senjata untuk perang itu, kini sudah ada di tanganku. 1 jam setelah diusir dari rumahku sendiri, aku duduk di sebuah ruangan berpendingin udara yang wangi aromaterapi sandalwood. Bukan di kamar kos sempit seperti Doa Jahat Rian, melainkan di lantai 45 sebuah gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Di hadapanku duduk seorang pria berkacamata dengan setelan jas navy yang pas badan. Yoga. Sahabat masa kecilku, sekaligus salah satu pengacara korporat paling disegani di Jakarta. Yoga menatapku dengan sorot mata tajam namun penuh empati. Dia meletakkan tabletnya di atas meja marmer. Jadi, dia benar-benar melakukannya? Mengusirmu hanya dengan bekal 2 juta rupiah? Tanya Yoga, suaranya terdengar rendah dan berbahaya. Aku mengangguk sambil menyesap teh chamomile yang disuguhkan sekretarisnya. Sesuai prediksi kita, Ga. Dia merasa di atas angin. Dia pikir uang 10 miliar itu sudah aman di genggamannya. Yoga tersenyum miring. Senyum yang sama liciknya dengan senyumku. Dia tidak tahu kalau dia baru saja menjual rumahmu kepada dirimu sendiri. Bagaimana status dananya? Tanyaku langsung ke inti masalah. Yoga menggeser tabletnya ke arahku. Di layar itu terpampang data transaksi perbankan tingkat tinggi. Dengar baik-baik, Mei. Perusahaan cangkang yang kita buat, Skyline Ventures, memang sudah melakukan instruksi transfer sebesar 10 miliar ke rekening pribadi Rian pagi ini. Di aplikasi mobile banking Rian, notifikasi uang masuk itu pasti sudah muncul. Angka 10 miliar itu sudah tercetak di mutasi rekeningnya. Tapi, pancingku. Tapi, Yoga menekan layar tablet, memperbesar sebuah kode kecil berwarna merah di samping transaksi itu. Dana itu statusnya on hold atau tertahan di sistem clearing antar bank. Kenapa? Karena bank pengirim, bank milik koneksi kita, sudah menerbitkan Suspicious Transaction Report, STR, atau laporan transaksi mencurigakan tepat 1 menit setelah tombol transfer ditekan. Alasannya, dugaan penipuan properti dan pencucian uang. Aku tertawa kecil. Jadi dia bisa melihat angkanya, tapi tidak bisa menyentuh uangnya. Tepat sekali, jawab Yoga puas. Dia bisa melihat saldo itu bertambah. Dia bisa memamerkannya keselingkuhannya. Tapi begitu dia mencoba menarik tunai, mentransfer ke rekening lain, atau bahkan sekadar membayar tagihan kartu kredit, transaksinya akan ditolak sistem. Rekeningnya sekarang ibarat etalase toko yang dikunci rapat. Cuma bisa dilihat, tak bisa dipegang. Berapa lama sampai dia sadar? Tergantung seberapa boros dia.
kata Yoga sambil menyandarkan punggungnya di kursi kulit yang mahal. Biasanya bank akan menghubungi nasabah dalam 1x24 jam untuk verifikasi. Tapi aku sudah mengurus itu. Teman kita di bank cabang tempat Rian membuka rekening akan, sengaja, memperlambat notifikasi itu. Rian tidak akan tahu rekeningnya dibekukan sampai dia mencoba menggesek kartunya dan dipermalukan di depan umum. Besok malam, gumamku. Besok malam mereka akan mengadakan pesta pertunangan mewah di hotel mulia. Eliza sudah memposting undangannya di Instagram. Momen yang sempurna, sahut Yoga. Saat mereka hendak membayar pelunasan venue atau catering di akhir acara, kartu itu akan jadi sampah plastik yang tidak berguna. Bayangkan wajah mereka saat itu. Aku membayangkan wajah panik Rian dan wajah merah padam Eliza. Rasa hangat menjalar di dadaku. Itu akan menjadi pertunjukan yang sangat menghibur. Lalu soal sertifikat rumah, tanyaku memastikan. Yoga membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah map hijau. Dia membukanya, memperlihatkan sertifikat tanah asli dengan sampul hijau tua berlambang Garuda emas. Aman di sini, Nyonya Maya. Yang dicuri Rian dari brankas kamarmu bulan lalu, adalah duplikat super presisi yang kupesan dari ahli percetakan di Surabaya. Kertasnya mirip, hologramnya mirip, tapi nomor serinya berbeda 1 digit, dan tentu saja tidak terdaftar di BPN. Notaris Hadi, teman Rian yang korup itu, terlalu malas untuk mengecek keasliannya di sistem online BPN, karena sudah disilaukan oleh uang suap dari Rian. Kita punya buktinya. Tentu saja, Yoga menancapkan flash disk ke layar TV besar di dinding ruangannya. Sebuah video CCTV muncul. Kualitasnya sangat jernih, 4K. Video itu memperlihatkan ruang kantor Notaris Hadi. Terlihat jelas Rian sedang menyodorkan amplop tebal berisi uang tunai kepada Pak Hadi, lalu Rian menirukan tanda tanganku di atas akta jual beli palsu itu. Kamera tersembunyi yang kau pasang di kancing jas Rian saat dia pergi ke notaris itu bekerja dengan sangat baik. Puji Yoga. Siapa sangka, istri yang dikira bodoh ini bisa menjahitkan kamera mikro di baju suaminya. Aku tersenyum bangga. Aku belajar dari yang terbaik. Terima kasih sudah mengajariku, Pak Pengacara. Dengan bukti ini, lanjut Yoga dengan nada serius, kita bisa menjerat Rian dengan pasal berlapis. Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, ancaman 6 tahun. Pasal 378 tentang penipuan. Dan jangan lupa data yang kau temukan di brankasnya 3 bulan lalu. Pasal pencucian uang dan perjudian ilegal. Jika kita gabungkan semuanya, Rian tidak akan melihat matahari bebas setidaknya selama 10-15 tahun. Dan Eliza, tanyaku dingin. Aku tidak akan melupakan wanita ular itu. Dia penerima dana hasil kejahatan. Rekening CV. Cahaya abadi miliknya adalah tempat penampungan uang korupsi Rian. Dia akan kena pasal 480 sebagai penadah, plus pasal tindak pidana pencucian uang, karena dia aktif menggunakan uang itu. Dia akan menyusul Rian ke dalam sel, mungkin di blok wanita yang tidak kalah menyeramkan. Aku berdiri, berjalan menuju jendela kaca raksasa yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Mobil-mobil di bawah sana terlihat seperti semut. Orang-orang terlihat seperti titik-titik debu. Dulu, aku merasa sekecil debu itu di hadapan Rian dan keluarganya. Aku merasa tidak berdaya, terikat oleh janji pernikahan yang sakral dan rasa hormat yang salah tempat. Tapi sekarang, melihat pantulan wajahku di kaca jendela, aku tidak lagi melihat Maya yang lemah. Aku melihat seorang wanita yang memegang kendali penuh. Aku bukan lagi korban. Aku adalah hakim, juri, dan eksekutor bagi mereka yang telah menginjak-injak harga diriku. Ga, panggilku tanpa menoleh. Ya, Mei. Siapkan surat somasi pengosongan rumah. Tapi jangan kirim sekarang. Bawa surat itu besok malam saat kita melabrak mereka. Kau mau datang ke sana? Ke rumah itu? Tanya Yoga sedikit khawatir. Bukan. Kita biarkan mereka pesta dulu di hotel. Biarkan mereka dipermalukan soal pembayaran di sana. Setelah itu, mereka pasti akan pulang ke rumah dengan panik untuk mengambil uang tunai atau barang berharga. Disitulah kita akan menunggu. Aku berbalik menatap Yoga. Aku ingin melihat wajah Rian saat dia sadar bahwa dia tidak punya rumah untuk pulang. Yoga mengangguk,
Sebuah senyum persetujuan merekah di wajahnya. Dia membereskan berkas-berkas di meja. Baiklah. Rencana A dieksekusi. Tahap penghancuran mental dimulai besok malam. Oh ya, satu lagi, kataku sambil meraih tasku. Ibu Sinta. Jangan lupakan orang tua itu. Tenang saja, jawab Yoga. Aku sudah menghubungi panti jompo sosial milik dinas sosial. Begitu Rian ditangkap dan rumah disita, Ibu Sinta tidak akan punya tempat tinggal. Kita akan pastikan dia dijemput dinas sosial sebagai lansia terlantar. Itu lebih menyakitkan daripada penjara bagi wanita sombong sepertinya. Sempurna. Aku melangkah keluar dari ruangan yoga dengan perasaan yang jauh lebih ringan daripada saat aku masuk. Langkahku mantap. Sepatu hak tinggiku mengetuk lantai marmer dengan irama kemenangan. Langit di luar mulai gelap, tapi masa depanku justru terlihat semakin terang benderang. Rian, Eliza, Ibu Sinta, nikmatilah malam terakhir kalian tidur di kasur empuk. Karena badai yang sesungguhnya bukan datang dari langit, tapi dari wanita yang kalian sebut bodoh, dan kalian beri uang 2 juta rupiah. Permainan selesai. Sekarang saatnya pembantaian. Malam itu, langit Jakarta tampak labu, seolah turut berduka atas apa yang akan menimpa pasangan bahagia yang sedang merayakan kemenangan semu mereka. Aku tidak berada di sana secara fisik, setidaknya tidak di tengah kerumunan tamu yang munafik itu. Aku duduk dengan nyaman di dalam mobil Alphard hitam milik Yoga yang terparkir di sudut gelap area parkir VIP Hotel Bintang 5 tersebut. Di tanganku, sebuah tablet menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi yang diselipkan pada salah satu dekorasi pilar di Grand Ballroom. Pemandangan di layar itu sungguh menyilaukan mata, sekaligus menjijikkan. Rian dan Eliza berdiri di pelaminan mini yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar impor. Eliza mengenakan gaun rancangan desainer ternama yang harganya pasti puluhan juta, tentu saja dibayar menggunakan kartu kreditku sebelum aku memblokirnya. Berlian di lehernya berkilauan tertimpa lampu kristal, bersaing dengan kilap minyak di wajah Rian yang tampak begitu puas. Di samping mereka, Ibu Sinta duduk di kursi berlapis bludru, tersenyum lebar sambil memamerkan gelang emas barunya kepada tamu-tamu yang menyalaminya. Lihatlah mereka. Gumam Yoga yang duduk di kursi kemudi. Seperti babi yang sedang berpesta sebelum masuk jagal. Biarkan mereka makan sampai kenyang. Ga, jawabku dingin. Semakin tinggi mereka terbang, semakin remuk tulang mereka saat jatuh. Di layar, aku melihat Rian mengangkat gelas champagne-nya. Dia meminta perhatian para tamu. Mikrofon berdenging sebentar sebelum suaranya yang penuh percaya diri menggema ke seluruh ruangan, dan ke dalam mobil kami melalui speaker tablet. Selamat malam semuanya, seru Rian. Wajahnya memerah, efek dari alkohol mahal yang dia tenggak sejak tadi. Terima kasih sudah datang di acara pertunangan saya dengan wanita impian saya, Eliza. Malam ini adalah bukti bahwa kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Saya baru saja menutup kesepakatan bisnis senilai 10 miliar rupiah hari ini. Tepuk tangan riuh terdengar. Eliza tersipu malu yang dibuat-buat, menyandarkan kepalanya di bahu Rian. Ibu Sinta bertepuk tangan paling keras. Wajahnya memancarkan kesombongan yang luar biasa. Sebagai rasa syukur, lanjut Rian lantang, saya sudah memesan menu wagyu terbaik untuk kalian semua. Dan jangan khawatir, bar terbuka sepuasnya. Malam ini saya yang traktir. Sorak-sorai membahana. Aku tersenyum miring. Silakan pesan sepuasnya, suamiku. Pesanlah sampai kau muntah. Drama dimulai tepat 30 menit kemudian. Seorang manajer hotel, pria parubaya dengan setelan jas rapi, terlihat mendekati Rian di atas panggung dengan wajah tidak enak. Dia berbisik sesuatu. Rian tampak mengerutkan kening, lalu tertawa meremehkan. Dia merogoh saku jasnya, mengeluarkan dompet kulit buaya, dan menarik selembar kartu hitam. Black Card. Kartu kredit limit tak terbatas yang diterbitkan atas nama perusahaan ayahku, yang selama ini dibajak Rian. Rian memberikan kartu itu dengan gaya angkuh, bahkan tidak menatap wajah manajernya. 5 menit berlalu. Manajer itu kembali lagi. Kali ini wajahnya lebih tegang. Dia membawa mesin edisi portable ke hadapan Rian. Di layar tabletku, aku bisa melihat gestur Rian yang mulai kesal. Dia menekan-nekan kartu itu ke mesin, lalu menyuruh manajer itu menggeseknya lagi. Ada apa? Tanya Eliza,
Suaranya tertangkap samar oleh mikrofon. Mesin sialan ini rusak. Gerutu Rian keras, cukup keras hingga beberapa tamu di meja depan menoleh. Masa kartu limit miliaran dibilang declinet? Coba lagi. Manajer itu mencoba lagi. Bunyi bip panjang terdengar menyakitkan. Lampu merah di mesin menyala. Decline. Maaf, Pak Rian. Suara manajer itu mulai terdengar tegas meski sopan. Kartu ini ditolak oleh bank penerbit dengan kode pick up card atau penahanan kartu. Artinya kartu ini harus kami sita. Apa? Rian meledak. Dia merebut kartu itu kembali. Jangan sembarangan. Kau tahu siapa aku? Aku baru saja dapat transferan 10 miliar pagi ini. Mana mungkin kartuku mati? Coba kartu yang lain. Mas, bisik Eliza panik, melihat tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Rian, dengan tangan mulai gemetar karena malu, mengeluarkan 3 kartu lain dari dompetnya. Kartu platinum, kartu gold, kartu corporate. Semuanya dia lemparkan ke atas meja. Manajer itu mencoba satu persatu dengan sabar. Beep, declinet, beep, declinet, beep, insufficient funds. Wajah Rian berubah dari merah pada menjadi pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Dia mengeluarkan ponselnya dengan panik, membuka aplikasi mobile banking. Lihat, lihat ini, teriak Rian sambil menyodorkan layar ponselnya ke wajah manajer. Ada angka 10 miliar di sini. Saldonya ada. Sistem kalian yang bobrok. Maaf, Pak, manajer itu menunjuk layar ponsel Rian. Bapak lihat status di samping angkanya? Ada tanda seru merah. Itu artinya hold amount. Dananya ada, tapi dibekukan. Bapak tidak bisa memakainya 1 rupiah pun. Keheningan melanda ruangan ballroom itu. Musik orkestra yang tadinya mengalun merdu tiba-tiba terasa mencekam. Para tamu mulai menyadari ada yang tidak beres. Bisik-bisik berubah menjadi gunjingan terang-terangan. Mas kok bisa begini? Desis Eliza, mencengkeram lengan Rian dengan kuku-kukunya yang panjang. Biaya catering belum lunas setengahnya. Kalau nggak bayar sekarang, mereka bakal stop makanannya. Diam kamu, bentak Rian. Ini pertama kalinya dia membentak, bidadari-nya di depan umum. Aku lagi telepon orang bank. Rian menempelkan ponsel ke telinga, tapi aku tahu persis apa yang dia dengar. Nada sibuk yang tak berujung karena Yoga sudah memblokir akses call center prioritasnya. Tepat di puncak kepanikan itu, pintu utama ballroom terbuka lebar. 2 orang kurir bunga masuk membawa sebuah papan bunga raksasa yang sangat mencolok. Papan bunga itu bukan berisi ucapan selamat, melainkan didominasi warna hitam dan ungu, warna duka cita. Kurir itu dengan polosnya meletakkan papan bunga itu tepat di sebelah panggung, di bawah sorot lampu utama, sehingga semua orang bisa membacanya dengan jelas. Tulisan di papan itu besar dan tegas. Turut berduka cita atas matinya akal sehat harga diri. Nikmati pesta dengan uang halusinasi. Dari Nyonya pemilik rumah. Helaan napas kaget terdengar serempak dari ratusan tamu. Beberapa orang mulai mengeluarkan ponsel, memotret papan bunga itu. Flash kamera berkilatan. Ini akan viral dalam hitungan menit. Ibu Sinta yang membaca tulisan itu langsung memegangi dadanya. Wajahnya seputih kertas. Rian. Apa-apaan ini? Siapa yang kirim? Rian menatap papan bunga itu dengan mata terbelalak. Dia mengenali sebutan itu. Nyonya pemilik rumah. Maya. Desisnya. Matanya liar mencari ke sekeliling ruangan, seolah berharap menemukanku bersembunyi di balik tirai. Rasa takut mulai merayapi matanya yang sombong. Dia sadar, ini bukan sekadar kesalahan teknis bank. Ini adalah serangan. Eliza menjerit histeris saat manajer hotel memberi isyarat kepada security. Pak Rian, mohon selesaikan pembayaran sebesar 250 juta sekarang juga, atau kami terpaksa menghentikan acara dan memanggil polisi atas dugaan penipuan jasa. Penipuan? Pekik Ibu Sinta. Anak saya orang kaya. Jangan sembarangan. Kalau begitu bayar, Bu, tantang manajer itu dingin. Rian merogoh-rogoh sakunya, mencari-cari sesuatu yang bisa dijual. Tapi dia tidak punya apa-apa. Jam tangan Rolex di tangannya? Kunci mobil Mercedes di sakunya?
Mobil itu statusnya leasing dan sudah menunggak 3 bulan. Mas, lakukan sesuatu. Teriak Eliza sambil menangis. Mas caranya luntur membuat wajahnya seperti hantu. Malu mas. Teman-teman sosialitaku melihat semua. Diam. Diam semuanya. Rian berteriak seperti orang gila. Dia membanting gelas champagne ke lantai, hingga pecah berkeping-keping. Ini pasti ulah istriku. Dia meretas rekeningku. Aku akan pulang dan menghajarnya. Ayo pergi. Rian menarik tangan Eliza kasar, menyeretnya turun dari panggung. Ibu Sinta tertatih-tatih mengikuti di belakang sambil menutupi wajahnya dengan tas tangan dari sorotan kamera para tamu yang kini terang-terangan menertawakan mereka. Di dalam mobil, aku menutup aplikasi tabletku dengan senyum puas. Mereka menuju pintu keluar. Lapor Yoga. Mereka akan pulang ke rumah untuk mengambil sertifikat tanah atau barang berharga lainnya untuk digadaikan. Bagus, kataku sambil membetulkan letak blazerkus. Ayo kita sambut mereka di rumah. Pastikan kita sampai lebih dulu lewat jalan tikus. Yoga menginjak gas. Mobil kami meluncur membelah malam Jakarta. Babak permaluan di depan umum sudah selesai. Sekarang saatnya eksekusi di kandang sendiri. Jantungku berdetak kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin kemenangan yang sudah di depan mata. Rian pikir dia akan pulang ke istananya. Dia tidak tahu, istana itu sudah berganti raja, atau lebih tepatnya, ratu. Mobil Rian, sedan mewah yang cicilannya selalu kubayar, mencicit berhenti di depan gerbang rumah. Dari balik jendela kamar utama di lantai 2 yang gelap, aku melihat mereka turun dengan tergesa-gesa. Rian masih mengenakan jas pestanya yang kini kusut, dasinya miring, wajahnya basah oleh keringat kepanikan. Eliza berlari kecil dengan sepatu hak tingginya yang patah sebelah, gaun mahalnya kotor di bagian bawah karena terseret di aspal parkiran hotel. Ibu Sinta turun belakangan, tampak lemas dan terus mengomel. Mereka tidak menyadari bahwa gerbang tidak digembok. Mereka terlalu panik. Rian langsung berlari menuju pintu depan. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan kunci rumah dengan tangan gemetar. Aku menahan napas, menanti momen itu. Rian memasukkan kunci ke lubang pintu. Dia memutarnya. Dia mencoba lagi, memaksanya, mengguncang gagang pintu dengan kasar. Sialan, umpatnya. Kenapa kuncinya nggak bisa masuk? Jangan bercanda, Mas. Cepat buka. Kita harus ambil sertifikat itu dan gadaikan ke rentenir sekarang juga buat bayar hotel. Desak Eliza histeris. Kuncinya nggak cocok, teriak Rian frustrasi. Dia menendang pintu jati itu sekuat tenaga. Brak, tapi pintu kokoh itu bergeming. Siapa yang ganti kuncinya? Mungkin si Maya, seru Ibu Sinta. Dasar wanita ular. Dia pasti menyabotase rumah sebelum pergi. Rian mundur beberapa langkah, matanya menyala marah. Dia mengambil sebuah pot bunga besar dari teras, dan bersiap melemparkannya ke jendela kaca depan. Maya, keluar kau. Aku tahu kau di dalam. Tepat saat dia mengangkat pot itu, lampu teras yang tadinya mati tiba-tiba menyala terang benderang, menyilaukan mata mereka. Secara bersamaan, pintu depan terbuka lebar. Bukan pot bunga yang menyambut mereka, melainkan aku. Aku berdiri di ambang pintu, mengenakan gaun malam sutra berwarna merah marun, warna keberanian, sambil memegang segelas anggur merah. Di belakangku berdiri Yoga dengan sikap tenang namun mengintimidasi, dan 2 orang pria bertubuh kekar berseragam sekuriti swasta. Selamat malam, sapaku dengan nada ramah yang mengerikan. Pestanya selesai cepat sekali, padahal aku dengar menunya enak. Rian menjatuhkan pot bunga itu ke lantai. Prang! Pecahannya berserakan, sama seperti harga dirinya. Kau? Rian menunjukku dengan jari telunjuk yang gemetar. Kau mengganti kuncinya? Ini rumahku. Minggir. Aku mau masuk ambil barang-barangku. Rumahmu? Aku terkekeh pelan, melangkah maju 1 langkah keluar dari pintu. Mas, sepertinya efek alkohol membuat ingatanmu kacau. Kau sudah menjual rumah ini tadi pagi, kan? 10 miliar? Iya. Dan uangnya kau bekukan kan? Dasar istri durhaka, bentak Ibu Sinta. Cepat buka blokirnya.
Kembalikan uang anakku. Uang anak ibu? Yoga melangkah maju, membuka map yang dipegangnya. Suaranya berat dan penuh wibawa hukum. Ibu Sinta yang terhormat, Rian Pratama yang malang, dan Nona Eliza yang menyedihkan. Mari kita luruskan faktanya. Yoga menyerahkan selembar kertas kepada Rian. Rian menyambarnya kasar. Itu adalah bukti transfer dari Skyline Ventures. Jelas Yoga. Perusahaan yang membeli rumah ini. Dan tahukah kalian siapa pemilik tunggal Skyline Ventures? Yoga menunjuk ke arahku dengan sopan. Nyonya Maya Amalia. Mata Rian membelalak, mulutnya menganga. Dia menatapku, lalu menatap kertas itu, lalu menatapku lagi. Apa? Ya, Mas, jawabku lembut. Aku membeli rumahku sendiri. Uang 10 miliar yang kau lihat di rekeningmu itu uangku. Uang warisan ayahku yang kuselamatkan di rekening terpisah sebelum kau habiskan. Aku memindahkannya ke rekeningmu hanya untuk memancingmu keluar. Dan karena rekening itu dibekukan atas laporan penipuan, uang itu akan kembali ke rekening asalku dalam 2x 24 jam. Kau tidak dapat apa-apa. Nol besar. Tidak mungkin. Eliza menggeleng-gelengkan kepalanya, wajahnya pucat pasi. Mas Rian bilang dia kaya, dia pengusaha sukses. Pengusaha sukses? Aku tertawa, kali ini tawa yang menyayat. Aku memberi isyarat pada Yoga. Yoga mengeluarkan flash disk merah, milik Rian, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Di dalam sini ada data lengkapmu, Rian. Hutang judi online sebesar 7 miliar. Bukti pencucian uang lewat perusahaan fiktif Eliza. Dan bukti pemalsuan tanda tangan Maya di akta jual beli palsu. Rian mundur terhuyung-huyung, seolah baru saja ditonjok di ulu hati. Kakinya lemas. Dia menabrak pilar teras. Aku juga punya ini, kataku sambil mengeluarkan sertifikat tanah asli yang berhologram emas dari balik punggungku. Ini yang asli, Mas. Yang kau curi dari brankas dan kau berikan ke notaris Hadi itu palsu. Aku menukarnya 3 bulan lalu saat kau sibuk berselingkuh dengan jalang ini. Aku menatap Eliza yang kini terlihat seperti tikus basah. Dan kau, Eliza, kau pikir kau akan jadi nyonya besar? Kau baru saja bertunangan dengan calon narapidana yang punya hutang 7 miliar pada rentenir. Dan karena namamu ada di akta perusahaan pencucian uangnya, kau juga akan ikut terseret. Selamat ya. Bohong, jerit Eliza. Dia menerjang Rian, memukuli dada pria itu dengan brutal. Kamu bohong sama aku. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang rumah ini milikmu. Kamu cuma penipu miskin. Diam kau. Rian mendorong Eliza hingga jatuh tersungkur ke lantai teras yang keras. Dia menatapku dengan mata merah menyala, campuran antara kemarahan dan keputusasaan. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pisau lipat kecil dari saku celananya. Pisau yang biasa dia pakai untuk memotong cerutu. Kembalikan sertifikat itu, teriak Rian sambil mengacungkan pisau ke arahku. Atau kubunuh kau sekarang juga. Ibu Sinta menjerit. Yoga hendak maju, tapi aku mengangkat tangan, menahannya. Aku tidak takut. Sama sekali tidak. Bunuh saja. Tantangku dingin, menatap lurus ke matanya. Bunuh aku, dan kau akan membusuk di penjara seumur hidup. Tapi kalau kau tidak membunuhku, kau tetap akan membusuk di penjara. Apa maksudmu? Tangan Rian gemetar hebat. Suara sirine terdengar meraung-raung dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Cahaya biru dan merah mulai memantul di dinding tetangga. Aku sudah menelepon polisi 10 menit yang lalu, kataku sambil melihat jam tanganku. Atas tuduhan percobaan pembunuhan, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Oh, dan aku juga menelepon, teman-teman, judimu. Dari arah gerbang yang terbuka, di belakang mobil polisi yang baru saja berhenti, muncul 2 mobil SUV hitam. Beberapa pria bertubuh besar dengan tampang sangar turun. Mereka bukan polisi. Mereka penagih hutang. Wajah Rian berubah menjadi abu-abu. Dia menjatuhkan pisaunya. Lututnya menyerah, dan dia jatuh berlutut di lantai teras. Maya. Suaranya pecah, berubah menjadi rintihan memelas. Maya, tolong aku suamimu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik.
Suami? Aku melangkah mendekat, menunduk hingga wajahku sejajar dengan wajahnya yang basah oleh air mata dan keringat. Suamiku sudah mati 5 tahun lalu, saat dia mulai berbohong. Yang di depanku ini cuma sampah. Aku berdiri tegak, menatap mereka bertiga yang kini hancur lebur. Ibu Sinta menangis meraung-raung memeluk kaki Rian. Eliza mencoba kabur tapi langsung ditangkap oleh polisi wanita yang baru masuk. Rian hanya menunduk, gemetar ketakutan melihat para penagih hutang yang menunggu di luar pagar bersama polisi. Ingat kata-katamu tadi siang, Mas, bisikku tajam. Enyah dari pandanganku. Aku berbalik badan, membelakangi mereka, dan berjalan masuk ke dalam rumahku yang hangat dan nyaman. Yoga, tutup pintunya. Ada banyak lalat sampah di luar. Pintu jati besar itu tertutup perlahan, memotong suara teriakan dan tangisan mereka, menyisakan keheningan yang begitu manis di dalam rumahku. Kemenangan ini terasa jauh lebih nikmat daripada yang kubayangkan. Tapi ini belum berakhir. Masih ada babak penghakiman terakhir di depan publik besok pagi. Dan aku tidak sabar menunggunya. Kericuhan di teras rumahku malam itu, rupanya menjadi tontonan gratis yang tak terelakkan bagi seluruh penghuni blok elit tempat kami tinggal. Suara sirine mobil polisi yang meraung-raung, ditambah teriakan histeris Ibu Sinta dan bentakan para penagih hutang, sukses membangunkan tetangga satu kompleks. Lampu-lampu rumah di sekitar kami mulai menyala satu persatu. Pagar-pagar terbuka. Orang-orang berhamburan keluar dengan wajah penasaran, masih mengenakan piyama atau daster, ingin tahu prahara apa yang sedang terjadi di rumah, keluarga terpandang, Rian Pratama. Aku masih berdiri di ambang pintu, menatap pemandangan kacau balau di hadapanku dengan perasaan hampa namun puas. Polisi sedang membacakan hak-hak Rian saat mereka memasangkan borgol besi yang dingin ke kedua pergelangan tangannya. Rian, yang biasanya selalu tampil necis dan sombong di hadapan tetangga, kini tampak seperti ayam sayur yang kehujanan. Jas mahalnya kotor, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya basah oleh air mata ketakutan. Lepaskan saya tidak bersalah. Ini semua salah paham. Rian meronta-ronta saat digiring menuruni tangga teras. Salah paham gundulmu, teriak salah satu pria berbadan tegap, si penagih hutang, yang berdiri di samping polisi. Suaranya menggelegar, sengaja ia keraskan agar seluruh tetangga mendengar. Hutang judi 7 miliar kau bilang salah paham? Kau sudah menipu bos kami dengan jaminan bodong. Sertifikat palsu. Bisik-bisik tetangga langsung berdengung seperti lebah. Hah? Judi 7 miliar? Astaga, Pak Rian yang kelihatan alim itu. Pantesan belakangan ini gayanya makin necis tapi nggak jelas usahanya apa. Ibu Sinta, yang melihat putranya diseret seperti kriminal, tiba-tiba berlari ke arah kerumunan tetangga di depan pagar. Dia melihat Bu RT, Bu Hesti, yang selama ini sering ia pameri tas barunya. Bu Hesti, tolongin Rian, Bu. Ibu Sinta menggedor-gedor pagar tetangga dengan histeris. Si Maya gila. Dia memfitnah anak saya. Dia menyuap polisi. Tolong kami, Bu. Kami orang baik-baik. Bu Hesti mundur selangkah, menatap Ibu Sinta dengan pandangan jijik dan kasihan. Yoga, pengacaraku, maju mendekati pagar. Dengan tenang dan suara lantang yang penuh wibawa, ia berbicara kepada kerumunan warga yang berkumpul. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, mohon tenang, kata Yoga. Tidak ada fitnah di sini. Polisi melakukan penangkapan berdasarkan bukti valid. Saudara Rian Pratama terbukti melakukan pemalsuan dokumen negara, penipuan aset senilai 10 miliar rupiah, dan terlibat dalam sindikat pencucian uang serta perjudian ilegal. Saudara Eliza di sana, Yoga menunjuk Eliza yang sedang menangis sesenggukan di samping mobil polisi, adalah selingkuhan sekaligus rekan kejahatannya yang menampung uang hasil kejahatan. Selingkuhan? Seru Bu Sari, tetangga sebelah kiri yang terkenal paling gencar bergosip. Dasar pelakor. Pantesan sering lihat mobil merah itu parkir kalau Bu Maya nggak ada. Dan Ibu Sinta, lanjut Yoga tanpa ampun, matanya menatap tajam wanita tua itu, terbukti mengetahui dan menikmati hasil kejahatan anaknya, serta bersekongkol untuk mengusir pemilik sah rumah ini, Ibu Maya, dengan cara yang keji. Tatapan para tetangga yang tadinya penasaran kini berubah menjadi tatapan penghakiman. Ibu Sinta mundur teratur, wajahnya pucat pasi. Dia mencari simpati,
Tapi tidak ada satupun mata yang memandangnya dengan ramah. Mereka yang dulu memuji-mujinya karena sering traktir arisan, kini memandangnya seperti melihat kotoran. Nggak nyangka ya, Bu Sinta. Penampilannya agamis, ternyata hatinya iblis, celetuk seseorang dari kerumunan. Dasar keluarga parasit, timpal yang lain. Rian yang sudah berada di dekat pintu mobil polisi tiba-tiba berhenti meronta. Dia menoleh ke arahku. Matanya bertemu dengan mataku. Di sana, aku tidak melihat penyesalan tulus. Aku hanya melihat ketakutan akan kemiskinan dan penderitaan. Maya. Panggilnya parau. Tolong aku, Mei. Cabut laporannya. Aku janji akan berubah. Aku akan ceraikan Eliza. Aku akan sujud di kakimu setiap hari. Jangan biarkan aku di penjara, Mei. Aku nggak kuat. Aku melangkah turun dari teras, pelan dan anggun. Kerumunan menjadi sunyi, menantikan apa yang akan kukatakan. Aku berhenti tepat 2 meter di depan Rian. Angin malam menerbangkan rambutku. Aku merasa begitu tinggi, begitu berkuasa. Masih ingat 5 tahun lalu, Rian? Tanyaku pelan, tapi cukup jelas didengar semua orang. Saat kau berjanji di depan penghulu untuk melindungiku, kau melanggarnya. Masih ingat tadi siang? Saat kau melempar uang 2 juta ke mukaku dan mengusirku dari rumah ayahku sendiri? Kau menghancurkan jembatan terakhirmu. Aku mencondongkan tubuh sedikit. Kau bilang kau akan berubah? Tentu saja kau akan berubah. Kau akan berubah menjadi narapidana. Nikmatilah hidup barumu di sel ukuran 3x4 meter. Itu rumah barumu sekarang. Gratis, tanpa cicilan. Maya. Kau istri durhaka, jerit Ibu Sinta yang tiba-tiba menerjang ke arahku, hendak mencakar wajahku. Namun, belum sempat kuku-kuku tajamnya menyentuh kulitku, seorang polisi wanita dengan sigap menahan tubuhnya. Ibu Sinta, Anda juga ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dan terduga penadah, tegas polwan itu. Apa? Saya tidak salah. Saya cuma ibu rumah tangga. Ibu Sinta meronta, tapi tenaganya yang tua tidak sebanding dengan cengkeraman petugas. Eliza juga digiring masuk ke mobil terpisah. Dia menunduk dalam-dalam, menutupi wajahnya dengan rambut palsunya yang sudah miring, menghindari kilatan lampu kamera ponsel para tetangga yang sibuk merekam momen memalukan ini untuk konten media sosial mereka. Besok pagi, wajahnya pasti akan terpampang di semua akun gosip kota ini. Karir sosialitanya tamat. Polisi mendorong kepala Rian agar masuk ke dalam mobil. Sebelum pintu ditutup, Rian menatapku sekali lagi dengan tatapan putus asa yang akan selalu terpatri di ingatanku sebagai trofi kemenangan. Pintu mobil dibanting. Bam! Mobil polisi mulai bergerak, diikuti oleh mobil-mobil hitam milik penagih hutang yang sepertinya akan memastikan Rian tidak kabur dari kewajibannya, bahkan di dalam penjara sekalipun. Kerumunan tetangga mulai mendekatiku. Wajah-wajah yang dulu sering mencibirku karena dianggap istri yang kurang gaul, atau terlalu penurut, kini menatapku dengan rasa hormat dan sedikit takut. Bu Maya, yang sabar ya, kata Bu RT sambil memegang tanganku. Kami nggak nyangka Pak Rian sejahat itu. Terima kasih, Bu, jawabku tersenyum tipis. Saya baik-baik saja. Justru saya merasa sangat lega. Akhirnya sampah di rumah ini sudah dibersihkan. Kalau butuh bantuan apa-apa, bilang saja sama kita ya, Bu, tambah tetangga lain, berusaha menjilat kembali. Aku hanya mengangguk sopan. Yoga merangkul bahuku lembut, melindungiku dari kerumunan yang semakin mendesak. Ayo masuk, Mei. Pertunjukan sudah selesai. Kau butuh istirahat, bisik Yoga. Kami berbalik dan berjalan masuk kembali ke dalam rumah. Saat pintu utama tertutup, suara riuh rendah di luar sana perlahan meredup. Aku bersandar pada pintu yang tertutup, merasakan dinginnya kayu jati di punggungku. Rumah ini sunyi, sangat sunyi. Tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, kesunyian ini tidak terasa menakutkan. Kesunyian ini terasa damai. Aku menatap sekeliling ruang tamu yang penuh dengan barang-barang pilihan Rian dan ibunya. Vas bunga norak, lukisan palsu, karpet yang warnanya tidak serasi. Besok, kataku pada Yoga, panggil tukang loak. Jual semua barang yang pernah disentuh mereka. Bakar sisanya.
Aku mau merenovasi total rumah ini. Yoga tersenyum bangga. Siap, bos. Apapun yang kau mau. Malam itu, aku tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Tanpa dengkuran Rian di sampingku. Tanpa rasa was-was. Aku tidur seperti bayi, mengetahui bahwa esok pagi matahari akan terbit untukku, dan hanya untukku. Aroma teh melati yang baru diseduh, menguar memenuhi udara pagi di teras belakang rumahku. Aku duduk di kursi rotan yang nyaman, memandangi taman yang kini sudah berubah total. Kolam ikan koi yang dulu dibenci Rian karena berisik, kini gemericik menenangkan di sudut taman. Bunga-bunga anggrek kesukaanku bermekaran di dinding vertikal. Tidak ada lagi sisa-sisa selera norak Rian di rumah ini. Dinding-dindingnya sudah dicat ulang dengan warna krim yang hangat, perabotan diganti dengan gaya minimalis modern yang elegan. Rumah ini akhirnya benar-benar menjadi rumah. Aku meletakkan cangkir tehku dan mengambil tablet, membuka laporan bulanan dari Cerita Viren, platform media digital yang kudirikan setahun lalu. Bisnis ini berkembang pesat. Kami fokus mengangkat kisah-kisah inspiratif wanita yang bangkit dari keterpurukan. Ironisnya, kisah pribadiku menjadi salah satu artikel paling viral yang melambungkan nama perusahaan ini, tentu saja dengan nama samaran. Keuntungan kuartal ini naik 40%. Bu Bos, suara Yoga terdengar dari arah pintu geser. Dia datang dengan setelan santai, membawa keranjang berisi buah-buahan segar. Yoga bukan lagi sekadar pengacara bagiku. Selama 2 tahun ini, dia menjadi pilar yang membantuku membangun kembali puing-puing kehidupanku. Kami belum resmikan hubungan apapun, tapi kenyamanan yang ada di antara kami tidak butuh label. Bagus, jawabku tersenyum. Sebagian keuntungannya alokasikan untuk donasi ke panti asuhan seperti biasa ya. Yoga duduk di kursi seberangku, mengambil sepotong apel. Omong-omong soal panti, kau mau dengar kabar terbaru dari masa lalu? Aku terdiam sejenak. Sudah lama aku tidak mendengar kabar tentang mereka. Awalnya aku memantau nasib mereka dengan penuh dendam, tapi lama-kelamaan, aku sibuk bahagia dengan hidupku sendiri. Ceritakan, kataku santai. Rian, Yoga memulai, masih di lapas Cipinang. Vonisnya 12 tahun. Kan? Tapi hidupnya di dalam sana, yah, tidak seindah di Hotel Prodeo. Para penagih hutang itu punya mata di dalam penjara. Setiap kali Rian dapat kiriman uang sedikit dari teman lamanya, yang sekarang sudah jarang, uang itu langsung dirampas preman lapas untuk bayar bunga hutangnya. Dia kurus kering, sakit-sakitan, dan sering jadi bulan-bulanan napi lain karena sikapnya yang masih suka sok bosi padahal tidak punya apa-apa. Aku menyesap tehku. Tidak ada rasa kasihan. Itu adalah harga yang pantas. Eliza,